Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan keafiatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam pula kita tujukan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kepada para sahabatnya illa yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Yang saya hormati Ibu selaku dosen pembimbing mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Eni Rahmawati, NIM 215120099. Saya akan membacakan materi tentang negara dan konstitusi. Berikut penjelasannya. Pengertian negara. Negara dalam pengertian sederhana bisa diartikan sebagai organisasi di dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Melalui pengertian negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Berbicara tentang negara ini sejatinya banyak beberapa pengertian dan beberapa ahli, baik itu ahli dalam maupun luar negeri yang mampu mendefinisikan negara ini. Kita mulai dari ahli dari dalam negeri. Salah satunya adalah M. Solilubis SH. Dia mengatakan bahwa negara adalah sekumpulan komunitas masyarakat. Saya ulangi, adalah sekumpulan komunitas masyarakat. Kemudian M. Solilubis juga mengarahkan bahwa syarat-syarat adanya suatu negara adalah rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Sedangkan menurut pakar dari luar negeri, salah satunya adalah Plato, dia mengatakan atau mendefinisikan negara adalah manusia yang berukuran besar yang selalu ingin maju, berkembang, dan berevolusi. Kemudian Aristoteles mengatakan bahwa negara adalah sekumpulan masyarakat atau keluarga yang ada di desa untuk mencapai suatu kehidupan yang jauh lebih baik. Jadi berdasarkan pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa negara adalah organisasi yang menempati suatu wilayah yang di dalamnya terdapat suatu penduduk yang hidupnya tidak berpindah-pindah alias permanen, yang memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat baik dalam maupun keluar atau untuk mencapai suatu tujuan bersama. Selanjutnya perlu kita pahami bahwa negara ini adalah organisasi yang sifatnya khas, berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Nah, kekhasan inilah yang menjadikan negara mempunyai yang namanya sifat, mempunyai yang nama fungsi, dan mempunyai unsur. Yang pertama kita akan membahas sifat-sifat negara. Yang pertama adalah sifat memaksa. Sifat negara yang pertama adalah memaksa. Sifat ini berarti bahwa suatu negara memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mewajibkan warga negaranya supaya patuh dan taat pada peraturan yang ada. Sifat monopoli. Sifat monopoli negara maksudnya secara umum adalah semua hal yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai dan dikendalikan oleh negara. Negara memiliki sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat sama di pihak lain. Negara juga memiliki kekuasaan atau kewenangan yang mutlak untuk mengatur arah perjuangan ataupun juga menentukan tujuan yang akan dicapai oleh negara yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah sifat menyeluruh atau mencakup semua. Sifat negara yang ketiga ini adalah menyeluruh atau mencakup semua, artinya semua peraturan dan perundang-undangan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sifat ini juga disebut dengan sifat totalitas. Baik, kita akan membahas tentang fungsi negara. Adapun fungsi negara secara umum adalah melaksanakan ketertiban. Fungsi negara yang pertama ini adalah fungsi pengaturan dan ketertiban. Fungsi ini sangat penting terutama untuk mencegah bentrokan-bentrokan maupun pertikaian antar warga. Fungsi pelaksanaan ketertiban ini hadir untuk mengatur masyarakat agar tercipta kehidupan bernegara yang baik sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara. Yang kedua adalah fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi ini makin penting seiring dengan waktu, terutama bagi negara yang menganut paham negara, kesejahteraan, welfare state. Dalam hal ini negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk itu, negara melakukan berbagai macam upaya seperti pembangunan di segala bidang serta berusaha untuk selalu menciptakan kondisi perekonomian yang stabil. Yang ketiga adalah fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan menjadi satu di antara fungsi yang sangat penting. Fungsi ini perlu untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan. Keempat adalah fungsi keadilan. Fungsi negara ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-badan peradilan. Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu.
Negara memiliki fungsi untuk menegakkan keadilan bagi seluruh warganya, meliputi seluruh aspek kehidupan lewat badan-badan peradilan di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya adalah unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Yang pertama, rakyat. Rakyat ini penting dihadirkan karena rakyat mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengagendakan, dan membentuk suatu negara. Yang kedua, wilayah. Wilayah ini identik dengan tempat tinggal rakyat itu sendiri, sehingga wilayah ini digambarkan berupa daratan, lautan, dan batas wilayah lainnya. Ketiga, pemerintahan yang berdaulat ini penting tujuannya supaya bisa mengatur kehidupan warga negara. Selain itu juga memberikan kedaulatan di mata negara lain. Keempat, adanya pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain ini terdiri dari dua macam, yaitu pengakuan secara de jure dan pengakuan secara de facto. Nah, pengakuan secara de jure ini itu dilihat dari aspek hukumnya, dan sedangkan pengakuan secara de facto ini dilihat dari unsur-unsur pembentuk negara itu sendiri, yang terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintahan. Tadi kita sudah membahas tentang negara, jadi sekarang kita akan membahas tentang konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu constitution. Dalam bahasa Belanda, konstituti yang artinya suatu norma atau sistem politik dan hukum pembentukan pemerintahan negara. Mengkaji tentang konstitusi, sejatinya ada dua pemahaman, yaitu pemahaman secara luas dan sempit terkait dengan konstitusi. Konstitusi yang dipahami dalam arti luas yaitu keseluruhan ketentuan dasar atau hukum dasar. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi sebagai piagam dasar atau undang-undang dasar, yaitu suatu dokumen lengkap tentang peraturan dasar negara. Berbicara tentang konstitusi ini terdiri dari dua macam. Yang pertama, konstitusi tertulis, dan yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis ini contohnya adalah undang-undang dasar, sedangkan konstitusi tidak tertulis contohnya adalah konvensi. Apa itu konvensi? Dalam norma adalah peraturan tak tertulis yang lama-kelamaan menjadi suatu kelumurahan dan bahkan menjadi peraturan yang disepakati secara pasif oleh masyarakat. Biasanya konvensi diturunkan dari generasi ke generasi berupa tradisi. Berdasarkan penjelasan tadi, bisa disimpulkan bahwa hubungan negara dan konstitusi sangat erat. Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena kedudukannya dalam mengatur kekuasaan, membatasi kekuasaan, dan menjadi barometer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.